Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oke, kali ini topiknya tentang feature etnografis sebagai tulisan kreatif. Oke, langsung saja kita buka dengan sebuah pertanyaan. Kenapa feature etnografis harus dituliskan secara kreatif? Bagi yang sudah mengikuti video-video sebelumnya pasti bisa menjawab. Oke. Ya, karena tujuannya ya untuk mencari perhatian dan empati pembaca ya. Dengan demikian menulisnya pun tidak bisa dituliskan dengan cara yang biasa, atau dengan kata lain menulisnya juga harus dengan kreatif kan? Oke, selanjutnya kita bertanya lagi, apa itu menulis kreatif? Sepertinya ini sebuah pertanyaan yang susah ya. Saya aja jadi mikir ini. Oke, kalau gitu pertanyaan yang susah ini kita jawab dengan kembali bertanya, apakah ada menulis yang tidak kreatif? Nah, kalau untuk pertanyaan ini sepertinya bakalan mudah dijawab ya. Tulisan yang nggak kreatif ya tulisan yang asal copy paste ya dari pencarian di Google ya. Kemudian tulisan plagiat ya, asal comot tulisan orang. Kemudian tulisan itu diakui kalau dia nulis sendiri, itu kan gak kreatif ya. Nah, dari perbedaan antara menulis yang kreatif dan menulis yang tidak kreatif, maka kita bisa memperoleh pengertian dari perbedaan tersebut. Kalau menulis kreatif membutuhkan energi atau daya pikir yang besar ya, sementara kalau menulis yang gak kreatif, yang asal comot, ya nggak perlulah kita membutuhkan energi atau daya pikir yang besar ya. Nah, selanjutnya energi atau daya berpikir seperti apa yang dibutuhkan dalam menulis kreatif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini ada satu buku bagus. Oke, buku ini ditulis oleh Adel Ramed ya. Oke, kita langsung saja ke pengertiannya ya. Di sini Adel Ramed memberikan pengertian apa itu menulis kreatif, yaitu having the power to create an imaginative, original literary production or composition. Baik, untuk sederhananya saya ringkaskan saja ya seperti ini. Oke, dari pengertian menulis kreatif oleh Adel Ramed ini saya sederhanakan saja sebagai kemampuan mencipta secara imajinatif, atau dengan kata lain menjadi daya berpikir imajinatif. Jadi daya berpikir yang dibutuhkan dalam menulis kreatif adalah daya berpikir yang imajinatif. Oke, sekarang imajinatif itu apa? Ya, artinya bersifat imajinasi ya. Nah, sekarang kita bertanya lagi, imajinasi itu apa? Untuk mengetahui pengertian imajinasi, kita lihat lebih dulu artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini dia pengertian imajinasi. Daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambaran, lukisan, karangan, dan sebagainya, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Nah, kalau saya ringkas dari pengertian imajinasi dalam KBBI tadi, pengertiannya menjadi
kemampuan berpikir untuk membayangkan berdasarkan kenyataan atau pengalaman. Agar lebih mudah dipahami, saya berikan sebuah contoh ya. Ini dia contohnya. Saya menulis, kemarin saya membeli bensin di pom bensin. Saya mengantri dan menghitung antriannya. Saya berada di urutan kelima. Setelah tiba giliran saya berkata, Pertalite 15.000. Lalu tangan petugas pom bensin menunjuk kepada meteran angka di mesin pengisian dan berkata, mulai dari 0 ya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika saya berada di pom bensin, saya tidak sedang melakukan aktivitas menulis kan? Berada di pom bensin ini adalah sebuah pengalaman nyata yang saya alami ya. Aktivitas menulis baru saya lakukan ketika saya berada di dalam kamar. Ketika saya berada di dalam kamar, saya mengingat kembali ya, dan membayangkan dalam pikiran saya tentang kejadian ketika saya berada di pom bensin. Kemudian dari imajinasi saya tentang kejadian ketika berada di pom bensin, dari situlah saya bisa menghasilkan tulisan tadi ya. Sederhananya, ketika kita sedang menulis, sebenarnya yang kita tulis itu adalah bayangan dari kenyataannya. Oke, semoga bisa dipahami ini ya, skema ini ya. Tulisan saya tadi yang tentang kejadian di pom bensin itu daya imajinasinya masih rendah ya, atau sederhana ya, kalau dibandingkan dengan Harry Potternya J.K. Rowling tentu saja. Maka dari itu kita harus meningkatkan ya, agar daya imajinasi kita menjadi tinggi atau kompleks. Itu berarti kita meningkatkan kemampuan menulis kreatif, meningkatkan daya berpikir imajinatif ya. Nah, caranya sebenarnya sederhana sih. Cukup dengan latihan setiap hari ya, kurang lebih 15 menit ya, untuk menuliskan kenyataan di sekitar kita. Nggak usah terlalu susah ya, kita cukup menuliskan kenyataan yang memang sehari-hari kita alami. Misalnya saja nulis apa saja sih yang ada di dalam kamar kita atau di dalam rumah kita, dan situasi-situasi yang setiap hari kita alami ya. Sederhana memang, tapi dengan cara seperti ini kita melatih untuk menuliskan hasil imajinasi kita sehari-hari berdasarkan kenyataan ya. Latihan semacam ini juga direkomendasikan oleh Edel Remet ya. Coba kita lihat bukunya. Bahkan langsung di bab pertamanya si Edel Remet ini rekomendasinya untuk menulis kenyataan sehari-hari di sekitar kita ya.
writing something, anything, every day. Kita disuruh latihan untuk menulis sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Berusaha untuk mendisiplinkan diri dan berkomitmen dengan kegiatan menulis kita, apapun aliran tulisan kita ya. Bahkan untuk seorang John Steinbeck yang pernah memperoleh Nobel Sastra pada tahun 1962, setiap pagi sebelum dia menuliskan naskah ceritanya, dia melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan menulis keadaan di sekitarnya ya. Nah, ternyata sebelum dia menuliskan tulisan yang sebenarnya, dia melakukan pemanasan ya. Dalam pemanasannya itu dia masih melatih dirinya ya untuk menggambarkan secara tepat dan jelas suasana kamarnya ya. Hal demikian juga berlaku pada penulisan fitur etnografis. Kalau untuk menggambarkan atau menuliskan kenyataan sehari-hari yang begitu dekat dengan kita, untuk hal itu saja kita masih belum mampu ya untuk menuliskan dengan tepat dan jelas. Ya bagaimana mungkin kita nantinya bisa menghasilkan fitur etnografis yang mampu menyentuh empati pembaca ya. Oke, saya tidak akan terlalu rumit dan jelimet ya untuk menjelaskan tentang tulisan kreatif. Yang terpenting sekarang kita berlatih terlebih dahulu, termasuk saya juga kok, untuk setiap hari menulis kenyataan di sekitar kita. Sekian dulu, selamat menulis, sampai jumpa di video berikutnya ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.